Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Mulia Ramadhani dengan NIM 24108020029 ingin menjelaskan materi tentang diferensial fungsi majemuk. Kerangka pelajaran yang akan dipelajari pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada derivatif, yang ketiga ada nilai ekstrim, yang keempat ada contoh kasus, yang kelima ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Apa itu diferensial fungsi majemuk dan bagaimana penerapannya dalam ekonomi? Pengertian dari diferensial fungsi majemuk yang pertama yaitu ada definisi fungsi majemuk, yaitu fungsi yang tersusun dari dua atau lebih fungsi jika y sama dengan fx dan x sama dengan gx, maka y adalah fungsi dari x melalui fungsi x, atau bisa ditulis y sama dengan fgx. Sedangkan dalam matematika ekonomi, diferensial fungsi majemuk adalah teknik diferensiasi atau penurunan yang digunakan untuk fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali. Ada beberapa istilah dan simbol dalam diferensial fungsi majemuk, di antaranya diferensial parsial, derivatif, dan diferensial total. Pada materi ini, contoh kasus yang diambil berdasarkan diferensial fungsi majemuk, derivatif, dan nilai ekstrim maksimum dan minimum. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Derivatif mengukur laju pertumbuhan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Contohnya, jika y sama dengan fx, maka derivatif dari y terhadap x dilambangkan dy per dx atau f, atas x, menunjukkan seberapa cepat nilai y berubah ketika x berubah. Fungsi majemuk adalah fungsi dari dua atau lebih fungsi. Contoh, jika y sama dengan fu dan u sama dengan gx, maka y sama dengan fgx. Ini berarti y bergantung kepada x secara tidak langsung melalui u. Derivatif dari fungsi majemuk aturan rantai. Untuk mengambil turunan fungsi majemuk digunakan aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Selanjutnya ada nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Dalam ekonomi, nilai ekstrim sering diterapkan untuk memaksimalkan keuntungan atau profit, meminimalkan biaya atau cost, dan menentukan titik efisiensi produksi. Nilai ekstrim optimum, sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen, dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Jika y sama dengan fx, z, maka y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Titik ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama maksimum yaitu d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat kurang dari 0. Sedangkan untuk minimum, d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0 dan d kuadrat y per dz kuadrat lebih dari 0. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus ini diambil dari dampak penurunan permintaan terhadap produksi dan keuntungan pada sebuah industri makanan rumahan selama masa COVID-19, menggunakan pendekatan diferensial fungsi majemuk tanpa grafik. Dalam konteks industri makanan saat pandemi COVID-19. Untuk soalnya, pada masa pandemi COVID-19, banyak industri makanan rumahan menghadapi penurunan permintaan dan peningkatan biaya produksi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang digunakan agar tetap memperoleh keuntungan maksimal. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menentukan jumlah tenaga kerja yang paling optimal agar keuntungan industri makanan rumahan dapat dimaksimalkan? Untuk memahami dampaknya, akan dilakukan pendekatan berupa diferensial fungsi majemuk. Untuk pembahasan contoh kasusnya, yaitu mencari angka sebagai contoh fiktif yang dibuat secara logis dan dihitung manual, tetapi mencerminkan situasi realistis industri makanan kecil atau menengah. Jadi pada contoh kasus kali ini bukan tentang contoh kasus nyata, tetapi hanya contoh fiktif yang dibuat secara logis, tapi mencerminkan situasi yang realistis.
Untuk yang pertama diketahui fungsi produksi QL sama dengan 20 akar L. Yang kedua ada fungsi keuntungan yaitu Pi. Q sama dengan 50 Q kurangi 0,5 Q kuadrat. Langkah pertama yaitu menggabungkan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama yaitu Pi L sama dengan 50 dikali 20 akar L dikurangi 0,5 dikali dalam kurung 20 akar L kuadrat. Selanjutnya, Pi L sama dengan 1000 akar L dikurangi 200 L. Langkah kedua yaitu mencari turunan dP per dL. D per L dalam kurung 1000 akar L dikurangi 200 L. dP per dL dikurangi 1000 dikali 1 per 2 akar L kurangi 200 sama dengan 500 per akar L dikurangi 200. Langkah ketiga, mencari titik maksimum set turunan pertama sama dengan 0, yaitu 500 per akar L sama dengan dikurangi 200 sama dengan 0, yaitu 500 per akar L sama dengan 200. Akar L sama dengan 500 per 200 sama dengan 2,5. L sama dengan 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. Hasilnya yang pertama yaitu keuntungan maksimum terjadi saat L sama dengan 6,25 atau sekitar 6 orang pekerja. Yang kedua yaitu produksi saat itu Q sama dengan 20 akar 6,25 sama dengan 20 dikali 2,5 sama dengan 50 unit makanan. Yang ketiga keuntungan maksimum sama dengan Pi sama dengan 500 Q dikurangi 0,5 Q kuadrat sama dengan 50 dikali 50 dikurangi 0,5, 50 kuadrat sama dengan 2500 dikurangi 1250. Yang menghasilkan 1.250 juta rupiah. Selanjutnya untuk menentukan grafiknya, di sini berdasarkan contoh kasus, ada grafik yang menentukan nilai maksimum keuntungan, di mana grafik ini menunjukkan titik maksimum pada 6,25. Yang terakhir ada kesimpulan. Secara matematis dapat diketahui bahwa dengan 6 orang tenaga kerja, usaha catering ini dapat memperoleh keuntungan maksimal sebesar 1,25 miliar rupiah. Dengan menggunakan pendekatan diferensial fungsi majemuk, tidak hanya dapat memodelkan hubungan antara tenaga kerja dan keuntungan, tetapi juga secara tepat menghitung jumlah tenaga kerja optimal untuk memaksimalkan keuntungan dalam kondisi krisis seperti pandemi. Sekian penjelasan diferensial fungsi majemuk dari saya. Apa ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.